Selamat siang, perkenalkan saya Desi. Bisa tahu dengan siapa? Ibu? Saya Fikran. Fikran? Bapak? Bapak Budi. Bapak Budi, Ibu Rea, sama Fikran. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena Bapak sama Ibu sama Fikran sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Saya boleh tahu untuk masalah terbesarnya mau ke sini untuk apa? Iya, jadi begini. Ini anak kita ini kemarin kedapatan ada obat di tasnya. Ada obat. Dari dapat dari laporan sekolah juga dia sering nggak masuk, bolos begitu. Betul Fikran tidak? Betul Tidak, begitu? Pak. Hah? Nanti kemudian mananya agak pendiam dia. Oke, kita bikin aturan ngomong dulu ya. Tadi Ya. Bapak sudah ngomong, sekarang Ibunya dari sudut pandangnya Ibu gimana? Bagaimana dia di rumah? Fikrannya gimana? Cuman jadi tambah diam, Oke. Dia jarang sering baca cerita. mengurung di kamar juga. Iya. Saya tangkap dari Pak Budi, Bapak Budi mengkhawatirkan tentang keadaan Fikran. Kalau dari Ibunya ada perubahan perilaku gitu ya. Kira-kira kenapa sampai bisa Fikran ada perubahan perilaku, sampai Bapak ada kecemasan, ada kekhawatiran dari Fikran? Itu juga yang kami mau tanyakan, Bu. Kenapa kemudian anaknya tiba-tiba berubah? Nah, dari kami kuatkan juga ada obat juga. Nantilah kemudian kami ditanya bersama kan. Nanti bisa diwawancara. Bisa saya tanya sama Fikran, gimana ya Mbak? Dari saya dengar dari Pak Budi tadi, Pak Budi bilang Bapak telah mendapatkan obat-obatan di tasnya Fikran. Apakah itu benar? Benar, Kak. Benar, oke. Bagaimana ceritanya sampai Jujur bisa saja. ada obat-obatan di tasnya Fikran? Di mana? Siapa yang kasih kalau ada ini? Dikasih, Kak. Oke, untuk dikonsumsi buat apa? Apakah Fikran ada penyakit atau dikonsumsi berlebihan untuk kesenangan atau untuk apa Fikran? Pakai bau mabok? Ikut-ikutan teman, Kak. Ikut-ikutan teman. Oke, apakah itu menimbulkan masalah yang terjadi sampai ada perubahan perilaku yang dirasakan oleh Bapak sama Ibu? Tidak tahu, Kak. Oke, kalau dari Bapaknya gimana? Ini karena sering malas pergi sekolah itu yang jadi khawatirnya kami juga. Baru kemudian sering mengurung kamar di rumah. Sering mengurung kamar karena mungkin anaknya tidak sering mengurung di kamar karena ada perilaku yang berbeda. Ya, bisa jadi. Bu. Oke, Ya. jadi yang pertama anaknya tidak sering ke sekolah. Ya, malas. Terus sering mengurung diri di kamar. Kalau dari ibunya, Jadi mama dia jadi padahal dia aktif ya Bu ya kalau di rumah ya gitu ya. Oke, dari tiga masalah ini mana yang harus kita tentukan prioritas utama Pak sama Ibu? Dari perilaku sering ke sekolah, tidak sering ke sekolah, jadi sering mengurung diri di kamar dan lebih pendiam. Mungkin supaya dia bisa lebih rajin lagi saja kalau Lebih rajin ke sekolah. rajin ke sekolah. Oke, jadi kita tentukan prioritas utamanya dia lebih rajin ke sekolah. Dari Bapak sama Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan kepada Fikran? Jadi begini Fikran, jujur saja apa yang Fikran rasa, kemudian itu obat berapa kali yang minum dengan ke teman-teman, sampaikan sama ibu saja. Ya, Fikran, badai nggak toh? iya, Pak. Ya, nanti mungkin bisa ditanya lagi. Oke, dari Fikrannya gimana? Apakah ada perilaku yang tidak disenangi oleh orang tua sampai Fikran sering diikut-ikutan sama teman, merubah perilakunya, lebih pendiam di rumah, lebih mengurung diri di rumah, tidak mau menceritakan ke orang tua? Apakah ada yang tidak senang kepada kedua orang tua? Bisa diceritakan. Jadi bilang saja. Kalau tidak senang ke orang tua itu tidak ada, kan, cuma ikut-ikutan teman kan. Jadi itu sifat langsung bawa diam itu karena takut bicara dengan orang tua. Oke, aku bicara sama orang tua. Ini terpengaruh teman. Iya. Padahal kami belum sering komunikasi, Bu. Tapi dia diam, dia lebih sering menyindir di kamar. Menurut Bapak sama menurut Ibu, apakah Bapak sama Ibu sudah memberikan perhatian yang cukup buat Fikran untuk nanti dia mengembangkan diri atau lebih memilih temannya daripada cerita sama kedua orang tuanya?
Kalau perhatian bu, karena saya kan sibuk sendiri bu, sibuk. Jadi nanti pulang-pulang malam dari kantor. Yang ada ibunya mungkin. Gimana kalau perilaku ibu ke Fikran? Apakah ada yang mungkin melebihi sampai Fikran lebih memilih teman-teman? Daripada cerita sama ibu. Mungkin itu pengaruh dari sekolah, berteman kan pengaruh bisa dapat dari Pengaruh temannya sekolah, mungkin. iya atau di luar. Kalau di dalam rumah sepenuhnya kayak gitu. Biasa ya. Tetap biasa. Biasa aja. Apakah ibu, menurut ibu sudah memberikan perhatian yang cukup buat Fikran? Iya. Oke, saya dengar. Kalau dari bapaknya, bapak sibuk. Iya, Lebih kurang sibuk, waktu saya di pulang, rumah. ya. Oke, kalau dari ibu, ibunya sudah cukup memberikan perhatian. Kalau dari Fikrannya gimana? Dari bapaknya, apakah Fikran butuh waktu buat bapak lebih tidak terlalu sibuk di kantor dan Bagaimana lebih, Fikran pengen? iya, lebih mau mencukupi waktu buat Fikran, ibunya juga gimana? Yang menurut Fikran? Iya, saja. Atau semasa remaja, puber-puber. Apakah Kalau Fikran mau soal waktunya? itu sudah cukup waktunya. Cuma kalau untuk ayah kan itu jarang di rumah kan, jadi tidak ada yang bakal saya ajar begitu. Oke, dari bapak dan ibu, apa yang harus dirubah menurut bapak dan ibu? Kalau mungkin komunikasi. Komunikasi. Hmm. Apakah waktu tidak butuh untuk Komunikasi, perhatian. Kalau waktu mungkin Sabtu Minggu bisa saya di rumah. Tapi kalau selebihnya nggak bisa karena agak sibuk juga pekerjaan. Oke, gimana Fikran? Apakah Fikran bisa menerima? Setelah Fikran memenuhi waktunya, bapak dan ibu sudah ada waktu buat Fikran, apakah Fikran akan lebih fokus ke sekolahnya? Oke, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan gimana kalau dia udah berkembang dan bisa masuk sekolah lagi ya perkembangannya, dan nanti kita akan bahas bagaimana itu perkembangan berikutnya. Bisa Bapak Ibu, sama Fikran?